dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekatmu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu. Mari umat Tuhan sendiri kata, hanya dekat, rasa tenang, Kau sertai. Ini iman kami Tuhan sepanjang hidupku, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Yes, Kau satu-satu perlindungan kami, keselamatanku. Shalom, salam sehati. Bagaimana kabarnya kita pada hari ini? Saya berdoa setiap kita dalam hari-hari kita dalam keadaan baik dan dalam kasih setia Tuhan, memasuki hari-hari untuk kita terus lebih dekat dengan Tuhan. Dalam episode kali hari ini, saya berdoa juga kita tetap menikmati kebenaran firman Tuhan, karena kita meyakini tanpa kebenaran firman Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab firman Tuhan, Dia kekuatan, Dia kebenaran yang terus hadir, memberikan kita kemerdekaan di dalam hari-hari saudara-saudara melewati setiap aktivitas kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, berjumpa lagi untuk kita menikmati firman Tuhan 21 hari lebih dekat dengan Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semuanya untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolonganmu, penyertaanmu bagi kami semua. Sungguh kami melihat bagaimana Tuhan hari-hari kami Engkau tetap menolong kami dengan caramu. Dan oleh karena itu kami tetap percaya dan kami yakin selama-lamanya Tuhan Engkau bertanggung jawab melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Di malam hari ini kami berkesempatan lagi untuk menikmati bersama-sama kebenaran firman-Mu dalam episode Tuhan Yesus 21 hari lebih dekat dengan Tuhan dalam masa-masa puasa kami sampai pada hari pencurahan Roh Kudus nanti. Dan oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau yang melawat kami, Engkau yang melawat semua kami yang mendengar, Engkau melawat semua kami yang menikmati kebenaran-Mu. Dan kami percaya begitu pun dengan hamba yang penuh dengan keterbatasan, pengurapan Allah turun bagi kami semua dan bagi
hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sama-sama untuk diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca buat kita semuanya, mari kita dengarkan dan kita simak baik-baik. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Dalam perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Dan tema untuk kita semuanya saudara pada hari ini, percaya menjadi bagian juga yang penting bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang rindu untuk dekat dengan Tuhan. Banyak hal yang diajarkan buat kita semuanya dalam kebenaran firman Tuhan saudara, tetapi saudara, Tuhan lebih menekankan buat kita semuanya pada perikop kali ini saudara, untuk kita setia di dalam perkara yang kecil. Nah, dari pembacaan kita saudara, Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 13, ada 3 hal saudara, ada 3 hal yang perlu kita belajar bersama-sama, 3 poin penting yang boleh untuk kita nikmati. Yang pertama saudara, setia kepada satu Tuhan. Nah, saya percaya hal ini seringkali kita dengar saudara, ketika berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan ini saudara merupakan satu bagian yang harus kita miliki di hari-hari ini. Karena Tuhan saudara rindu untuk saya dan saudara memiliki hati yang setia kepada Dia. Setia kepada Tuhan artinya kita tidak terpaut dengan apapun saudara. Setia kepada Tuhan saudara, kita melakukannya dengan sukacita, kita melakukannya saudara dengan segenap hati, kita melakukannya saudara tanpa saya dan saudara melihat apapun yang ada di sekitar kita. Karena kenapa? Karena pandangan kita ini tertuju kepada Tuhan. Saya percaya hati kita bisa setia kepada Tuhan saudara. Ketika pandangan saya dan saudara tertuju kepada Tuhan, hati kita setia. Saya percaya saudara, setiap kita dengan di rumah, dimanapun kita berada saudara, dengan apapun yang Tuhan percayakan saudara, kita belajar untuk setia dalam segala sesuatu. Karena ketika kita setia dalam perkara yang kecil, kita juga pasti akan setia pada perkara-perkara yang besar saudara. Saya kembali tekankan buat kita saudara, baik ke-10 bagian yang pertama. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar saudara. Jadi kepercayaan ini saudara, kepercayaan itu dimulai dari hal yang kecil. Ketika saya dan saudara setia pada hal yang kecil, saya percaya kita akan lebih setia lagi pada hal yang besar saudara. Karena ketika kita dipercayakan satu hal dan kita setia pada hal tersebut, maka saudara, Tuhan akan lebih mempercayakan banyak hal kepada saya dan saudara. Itu yang pertama saudara, saya dan saudara harus setia kepada satu Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, yang kedua pada ayatnya yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Pengabdian kita hanya kepada satu Tuhan saudara, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan saudara di dalam Kolose 3:23, apa saja yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pengabdian itu kepada Tuhan saudara merupakan satu hal yang harus terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Beda pekerjaan dan pengabdian. Kalau pengabdian ini saudara tidak ada masa cutinya, pengabdian ini selama-lamanya. Pengabdian ini saudara tidak ada batasnya. Seumur hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan saudara, firman Tuhan dikatakan saudara di ayat 13, seorang hamba
hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, pengabdian kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ada di dalam lingkup pelayanan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya semua yang kita lakukan di sekitar saya dan saudara, itu kita lakukan untuk Tuhan saudara. Seperti apapun saudara, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, semua-muanya yang berhubungan dengan kehidupan saya dan saudara, semuanya itu saudara, kita semuanya peruntukan hanya bagi Tuhan. Karena memang hidup kita ini adalah pengabdian bagi Tuhan. Dalam pelayanan pun seperti demikian. Setiap tim saudara, tidak ada satu orang yang dimuliakan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Itu pengabdian kita saudara. Bahkan jemaat Tuhan, setiap kita dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, itu adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara di sini juga hal yang sangat penting saudara untuk kembali tekankan buat kita semuanya. Saudara, pada Lukas pasal 16 di sini saudara, Tuhan berbicara tentang mamon saudara. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yang ketiga saudara, di sini saudara, Tuhan membandingkan saudara pengabdian kepada Tuhan dan mengabdi kepada mamon. Karena memang firman Tuhan teguhkan saudara bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Ketika orang sudah mulai mencintai uang, orang mencintai mamon saudara, mamon itu merupakan hal yang penting saudara. Saya percaya saudara, Tuhan akan menjadi nomor 2 saudara. Saya percaya saudara, Tuhan akan menjadi nomor di belakang. Ini terjadi pada gereja-gereja untuk kita kembali terus hidup di dalam kebenaran saudara, bahwa Tuhan itu harus menjadi nomor 1. Tuhan itu harus menjadi yang utama, yang pertama dalam kehidupan kita. Kita boleh kerja, kita boleh sama-sama mencari untuk kehidupan kita dan sebagainya, tetapi di atas semuanya tetap Dia Tuhan yang utama. Jangan lupakan Tuhan saudara dalam segala keadaan kita. Di sini Tuhan saudara sangat-sangat membandingkan Allah saudara dengan mamon. Karena kenapa? Akan banyak orang saudara yang jatuh jauh dari Tuhan karena mamon. Pertama-tama saudara, mereka ikut Tuhan, mereka setia dengan Tuhan, tetapi karena mamon saudara, mereka jauh daripada Tuhan. Mereka berubah setia, mereka berubah pengabdian saudara. 21 hari lebih dekat dengan Tuhan. Saya percaya banyak hal yang dibagikan bagi saya dan saudara, banyak hal yang kita terima saudara, dan kesetiaan kita saudara, itu semuanya hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biar kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita hanya setia kepada satu Tuhan, pengabdian kita hanya kepada Tuhan kita, satu Allah selama-lamanya saudara. Dan yang terakhir saudara, untuk saya dan saudara tidak mencintai segala-galanya melebihi daripada mencintai Tuhan. Biarkan Dia menjadi number 1, biarkan Dia menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Engkau Allah memberkati Tuhan Yesus. Engkau Allah Tuhan Yesus yang menaburkan kebenaran firman-Mu di hidup kami. Karena kami yakin dan kami tahu tanpa firman-Mu dan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan Yesus yang mendengarkan, dan kami percaya kebenaran-Mu hadir bagi setiap hati yang menerima untuk memerdekakan kami untuk lebih mengenal Engkau, untuk kami lebih dekat dengan Engkau seterusnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan kami, Allah yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Akhir kata, saya ucapkan buat kita semuanya selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati dan shalom.